Assalamualaikum Pak Cuncun. Waalaikumsalam Ibu. Apa Bagaimana kabar kabarnya? hari ini Al Pak Cuncun? Alhamdulillah sehat Ibu, alhamdulillah. Sebaliknya bagaimana Ibu? Saya alhamdulillah sehat juga Pak Cuncun. Nih ngobrol-ngobrol, tadi Pak Cuncun menghubungi saya nih. Kira-kira apa tujuan dari pertemuan kita ini sehingga Pak Cuncun menghubungi saya? Gini Ibu, saya orang yang akan saya percayai itu yaitu makanya saya menghubungi Ibu ya Bu ya. Karena memang ada beberapa permasalahan terkait dengan proses belajar mengajar di kelas Ibu, gitu Bu. Oh iya, jadi ada sebuah permasalahan Bapak belajar di Iya, kelas. Iya, iya. kira-kira eh, setelah bertemu dengan saya di sini ngobrol, tujuan apa dari akhir pertemuan ini yang Bapak harapkan terhadap masalah yang Bapak hadapi itu, Pak? Nah, ingin begitu saya nanti selesai ini, saya memiliki harapan permasalahan itu bisa tercerahkan dengan solusi-solusi dengan bantuan Ibu itu Ibu. Oh Gitu begitu Bu. ya. Iya Iya, Bu. mudah-mudahan ya Pak ya setelah kita berjumpa masalah yang Bapak hadapi itu bisa tercerahkan. Memangnya Bapak itu ada sebuah masalah apa sih Pak di kelas sehingga Bapak mau curhat sama saya? Ini Bu, proses belajar mengajar saya ini kan di kelas itu kurang lebih ada 25 siswa Bu. Di antaranya ada beberapa siswa yang 3 orang itu kalau melaksanakan ketika sedang melaksanakan proses belajar mengajar itu, dia itu selalu bercanda malah mengganggu dengan kepada teman-teman yang lain yang sedang fokus dalam belajar, Bu. Itu di antaranya Bu permasalahannya, Bu. Oh itu ya permasalahannya. Jadi Bapak selama di kelas ada beberapa siswa yang selalu mengganggu dalam pembelajaran sehingga tidak fokus ya Pak dan mengganggu Iya, mungkin dengan teman yang lainnya. iya. Kira-kira Bapak tahu tidak penyebab dari permasalahan anak mengganggu itu apa sih? Disebabkan karena apa? Penyebabnya mungkin karena memang saya juga belum mengetahui ya Bu, tapi dilihat dari sepintas memang anak-anak tersebut dilihat latar belakang keluarganya itu broken home Bu. Oh iya Yang iya. pertama karena memang permasalahan keluarga mungkin dari permasalahan keluarga dia itu karena ditinggal pergi oleh ayahnya karena bercerai, dan yang satu lagi karena memang orang tuanya di kota dan anak tersebut dititipkan sama neneknya, dan yang satu lagi karena memang orang tuanya itu sudah meninggal Bu. Oh Mungkin iya. itu sepintas saja karena saya belum melaksanakan Hmm. pendekatan dengan anak tersebut Bu. Oh, iya iya. Jadi masalahnya itu ya, Pak, ya, beberapa anak yang kurang konsen atau Iya, selalu mengganggu teman yang lainnya itu ada beberapa faktor, tadi katanya ada faktor keluarga, ada yang meninggal, ada yang iya, cerai, ya itu berbagai banyak alasan ya. iya. Dari pertemuan kali ini, Pak, dengan saya, kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bapak pada posisi saat ini mau memberikan nilai angka berapa terhadap masalah yang Bapak hadapi sekarang ini? Angka 6 Bu, angka 6. Oh, angka 6 ya. Oh, apa alasan Bapak memberikan angka 6? Alasan saya memberikan angka 6 itu diantaranya karena memang anak-anak tersebut mungkin saja kalau dilakukan pendekatan secara personal terhadap pribadinya, mungkin saja akan karena tidak terlalu berat ya Bu ya, mungkin dengan melakukan tindakan seperti itu nantinya saya akan melakukan perubahan terhadap anak tersebut Ibu, gitu Bu. Oh iya, jadi angka 6 itu ya, Iya memberikan Bu. iya, kira-kira nih Bapak, Iya. prediksi Bapak setelah Bapak berbincang-bincang dengan saya, nah apakah ada suatu perubahan ke depannya untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi misalkan? Berapa nih kira-kira Bapak akan memprediksi nilai skala berapa dari 1 sampai 10 itu? Dari rentang 1 sampai 10 mungkin saya akan yang saya harapkan itu adalah angka 8 Bu. Angka 8 mungkin angka 8 Bu. Oh iya, angka 8 ya, naik 2 Iya, tingkat dari tadi yang ya, nilainya 6 menjadi ya. angka 8. Nah, kira-kira kenapa
Bapak memberikan angka 8? Alasannya seperti apa, Pak? Ya seperti tadi yang saya bilang Bu, karena memang permasalahannya mungkin saja ini tidak terlalu berat karena dilatar belakangi dengan keluarga. Itu mungkin saja dengan melakukan pendekatan dengan kepada anak-anak tersebut secara personal dan juga melakukan pendekatan kepada orang tua atau yang dituakan yang berada di rumahnya, berkolaborasi dengan beliau-beliau, mungkin saja itu akan sesegera mungkin untuk melakukan perubahan. Oh iya, betul ya. Sekali ya, harus adanya pendekatan ya, Pak, ya. Pendekatan yang lebih, baik lagi terhadap orang tua, terhadap, dari berbagai pihak ya, Pak, ya, untuk mencapai tujuan yang Bapak harapkan tersebut. Nah, kira-kira, masalah yang Bapak hadapi ini, setelah Bapak melakukan berbagai pendekatan-pendekatan terhadap orang tua, baik dari berbagai tadi itu, dari pihak, orang tua yang tadinya kasusnya tadi itu ada yang meninggal dunia, ada yang karena perceraian, itu kan ya, Pak, Bapak sudah melakukan pendekatan. Kira-kira nih, masalah yang Bapak hadapi ini ada sebuah hambatan atau gangguan tidak dalam mencapai tujuan yang Bapak harapkan tersebut? Nah, sepertinya ibu yang akan menjadi kendala bagi saya ketika saya melakukan pendekatan dengan anak tersebut, yaitu tidak adanya kejujuran dari anak tersebut, Bu. Karena Iya, memang dia mungkin saja merasa takut, takut dimarahin oleh guru kalau misalkan dia itu berbicara jujur. Itu mungkin Bu yang menjadi hambatannya, Bu. oh iya ya, betul. Jadi anak itu, tidak jujur ya mengungkapkan perasaan Iya, yang ada di dia dalam merasa hatinya ya, seperti Pak, itu. ya. Iya, iya, Berarti itu, betul-betul harus, sebagai guru sebagai kita sebagai guru itu harus betul-betul jeli ya, Pak, terhadap yang iya, dia rasakan, iya. iya. Kira-kira nih, Pak, rencana Bapak nih ke depannya dalam menghadapi masalah ini, apa nih rencana ke depan untuk Bapak sehingga, masalah yang dihadapi Bapak bisa terwujud atau sesuai yang diharapkan oleh Bapak tersebut? Nah, rencana seperti yang telah saya sampaikan kepada Ibu tadi bahwa rencana yang akan saya lakukan yaitu tentunya melakukan pendekatan dengan anak-anak tersebut ya dengan cara mengobrol ringan, tidak serius, serius cuman dengan teknis yang santai dan Iya, juga bisa silaturahmi dengan orang tua yang ada di rumahnya, baik dengan neneknya ataupun orang yang tua yang sebelah yang masih ada, ataupun orang tua yang memang ditinggalkan oleh ayahnya itu bisa melakukan pendekatan seperti itu, Ibu. iya betul, bagus sekali Bapak ya, rencana Bapak itu adanya suatu pendekatan ya terhadap keluarganya ya, Ya, dengan orang tuanya atau keluarganya yang masih ada atau yang terdekat dengan anak iya, tersebut. Nah, betul, Bu. strateginya bagaimana nih? Strategi yang Bapak lakukan? Ya strateginya seperti tadi yang saya bilang bahwa strategi langkah yang pertama tentunya saya akan menggali informasi dari anak tersebut, Ibu, tentang kesehariannya mereka bagaimana dari mulai bangun tidur sampai bangun tidur, saya coba ngobrol santai dengan anak tersebut. Itu strategi yang pertama. Kemudian setelah saya mendapatkan informasi dengan menggali daripada informasi yang dari anak tersebut, saya bertanya kepada orang tua yang ada di rumahnya, baik orang tua angkat ataupun neneknya, apakah memang benar jawaban daripada anak tersebut ketika ditanya secara personal atau Mmm, apakah memang berbeda begitu. iya Jadi diakurkan lah burak diakurkan antara jawaban murid jeung jawaban orang tua kayak seperti itu iya. Ibu. Yang Bagus akan sekali, Pak. Aduh, strateginya rencana seperti Bapak itu. iya, rencana Bapak itu bagus sekali ya, adanya Iya, sebuah pendekatan, iya, dengan komunikasi yang efektif, baik itu dengan, orang tuanya, keluarganya yang ada di sekitar, iya, siswa tersebut, dan juga terhadap siswa itu sendiri ya. Setiap waktu itu Bapak berkomunikasi selalu ya, Pak, ya. iya. Nah, ketika melakukan pendekatan bersama keluarganya atau siswanya tersebut, kira-kira bagaimana cara, Bapak mengantisipasi apakah ada sebuah gangguan tidak atau hambatan tidak? Nah, gangguannya mungkin yang sudah tadi saya katakan tadi Bu di awal bahwa gangguannya mungkin saja yang pertama tadi, bahwa anak tersebut, tidak mau berkata jujur, Oh, iya itu iya, gangguannya.
Yang keduanya mungkin saja anak tersebut ketika ditanya oleh saya, anak tersebut akan diam karena takut misalkan dimarahi. Anak tersebut diam misalkan ketika ditanya, "Jang, kamu tidur jam berapa?" Diam aja seperti itu. Nah, itu hambatannya salah satunya. Yang kedua mungkin hambatan yang akan yang akan ditemui oleh saya misalkan di rumah orang tuanya, mungkin saja si orang tua tersebut menutupi ataupun tidak terima dengan kelakuan anak tersebut Iya. ketika melaksanakan proses belajar mengajar. Itu, Bu. Iya iya. Jadi hambatan yang Bapak hadapi itu pertama dari adanya ketidakjujuran ketika Iya, Bapak bertanya secara iya, personil terhadap siswa tersebut ya, Pak, ya. iya, iya, Yang betul. keduanya adanya suatu hambatan dari orang tuanya sehingga orang tuanya tidak menerima bahwa anaknya itu misalkan berperilaku kurang baik di kelasnya ya, Iya, Pak, ya. Itu iya, iya, betul. baiklah. Kira-kira nih Bapak dalam tadi Bapak rencana Bapak itu, adanya apa, adanya pendekatan-pendekatan yang luar biasa terhadap orang tua, siswa, dan, eee, keluarga yang lainnya yang terhadap siswa yang punya masalah itu, apakah komitmen yang Bapak, tuju itu atau yang Bapak laksanakan itu adanya suatu atau siapa saja yang dilibatkan, untuk melakukan, masalah yang Bapak hadapi terhadap siswa tersebut? Siapa saja yang dilibatkan? Ya, tentunya baik Ibu, yang akan saya libatkan di antaranya ya memang pertama anak tersebut yang saya libatkan. Jadi tentunya, saya menggali informasi dari anak tersebut, melakukan pendekatan secara serius tapi santai, kemudian, saya berkomitmen dengan anak tersebut membuat kalau istilah nama, membuat sebuah perjanjian lah, misalkan membuat sebuah perjanjian dengan anak tersebut dan juga saya membuat MOU dengan orang tua tersebut gitu untuk perubahan positif bagi anak tersebut dan berusaha untuk meyakinkan bahwa anak tersebut di sekolahnya itu memang seperti itu dan memberikan pemahaman supaya anak tersebut bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang tua supaya saling mendukung, saling melakukan evaluasi, saling mantau terhadap anak-anak tersebut. Itu Ibu mungkin. Wah, luar biasa Pak Cuncun itu rencananya ya, adanya keterlibatan dengan berbagai pihak, terutama tadi kepala sekolah ya, orang tua dan siswa itu Iya, sendiri ya. Iya, eee, pastilah mudah-mudahan ini apa yang Bapak rencana ke depannya ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana tindak lanjut Bapak, setelah melakukan coaching dengan saya ini, apa sih yang dirasakan Bapak setelah bertemu dengan saya ini, Pak? nah alhamdulillah setelah melakukan kegiatan ini, yang awalnya saya itu tadi pikirannya semrawut ya, yang mana terlalu menyalahkan terhadap anak tersebut. Nah, setelah bertemu ibu dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik kaitan dengan saya mencari solusi, alhamdulillah dapat tercerahkan ibu. Alhamdulillah saya sangat senang dengan pertemuan ini ibu setelah berkomunikasi dengan ibu. Itu ibu yang saya Iya. rasakan. Alhamdulillah saya juga merasa senang kalau beban Pak Cuncun sekarang menjadi ringan ya. Iya, Mudah-mudahan rencana Bapak yang sudah Bapak sampaikan kepada saya iya, bisa diimplementasikan dengan segera mungkin ya Pak. Dan iya. saya tunggu hasil dari rencana Bapak, eee, untuk, segera menghubungi saya ya Pak ya. Eee Baik. Iya, Pak Cuncun, mungkin karena pertemuan kali ini sudah cukup ya, Pak, ya. Iya. Barangkali nih ada yang ditanyakan lagi mungkin? Udah Bu, cukup Oh, Bu, iya. cukup. Iya, kalau begitu, saya akhiri dulu ya, Pak, ya, karena berhubung saya ada keperluan, mohon Iya, maaf ya, Pak, saya izin pamit dulu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.